Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Bulan yang sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya. Bulan di mana turunnya Al-Qur'an Karim. Itulah bulan Ramadan. Nah, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan secara matang agar bulan Ramadan ini bukan sekedar bulan seperti rutinitas kita biasanya. Namun ada hal-hal yang dapat membawa kita nantinya membuat amalan-amalan kita itu terhitung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikhwafillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tausiah singkat pada hari ini saya akan awali dengan suatu kisah, suatu cerita. Jadi pada suatu hari hiduplah dua orang sahabat di padang pasir. Sebut saja namanya Apip dan Apri. Pada suatu hari di tengah perjalanan, Apip dan Apri berjalan di padang pasir yang penuh dengan panas, tidak ada air dan serba kesusahan. Jadi salah satu dari antara mereka emosi. Si Apip emosi. Emosinya diluapkannya ke Apri, teman dekatnya. Dia menampar Apri. Apri menampar Apri. Kemudian Apri terdiam sejenak. Apa yang dilakukan oleh Apri? Apri mengambil sebuah kayu, dituliskannya, hari ini sahabat terbaikku telah menamparku di sebuah pasir. Apri menuliskan, hari ini sahabat terbaikku telah menamparku. Kemudian setelah Apri menulis, mereka kembali melakukan perjalanan. Perjalanan kembali dilakukan. Ketika mereka pergi sambil berjalan, mereka bertemu tempat persinggahan. Bisa kita sebut sebagai oasis lah. Jadi dengan hati yang riang, Apri segera mendatangi tempat persinggahan tersebut sambil berlari. Apri menyapa tempat tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata tempat itu adalah tempat persinggahan merupakan tempat jebakan, di mana di tempat tersebut ada namanya pasir hisap. Kemudian dengan cepatnya Apri terhisap. Apri terhisap ke dalam pasir tersebut. Namun dengan sigapnya sahabat Apri menarik Apri ke atas dan membantunya. Maka selamatlah si Apri. Kemudian Apri sejenak terdiam dan mengambil sesuatu untuk mengukir sebuah kata-kata di batu tersebut. Kata-kata apa yang diukirnya? Kembali dia mengukir, hari ini sahabat terbaikku telah menolong hidupku. Hari ini sahabat terbaikku telah menolong hidupku, kata Apri. Kemudian Apip yang tadinya menampar Apri, kemudian menolong Apri, timbul sebuah pertanyaan di dalam dirinya terhadap Apri. Wahai temanku, sahabatku Apriansah, kenapa ketika aku menamparmu, engkau menuliskan sesuatu di pasir, dan ketika aku menolongmu, engkau menuliskan sesuatu di batu? Apa jawaban Apri? Dengan tenang Apri menjawab, wahai sahabatku Apri, ketika engkau menamparku, jujur,
ada rasa kesal, rasa iri, rasa dengki, rasa dongkol di dalam hatiku. Lalu aku mengimplementasikan kekesalanku tersebut melalui menuliskan sesuatu di pasir. Agar apa? Agar perbuatanmu terhadapku, perbuatan kejammu terhadapku mudah terhapuskan oleh angin yang menghembuskan pasir tersebut. Dan kenapa aku mengukir di sebuah batu ketika engkau menolongku? Ketika engkau menolongku, kenapa aku mengukirkan di sebuah batu? Jawabannya adalah karena aku tidak ingin kenangan baik tersebut, pertolongan baikmu tersebut akan mudah hilang dalam hatiku. Aku ingin kebaikan-kebaikan tersebut akan selalu terukir dalam sebuah batu, di sebuah batu yang tak akan hilang walaupun diterpa angin, hujan, badai, dan segala macam. Jadi teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah ini, cerita singkat ini, ada beberapa ibroh yang bisa kita dapatkan, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita petik. Bahwasannya kan ada pesan dari salah satu ulama besar, Ki Haji Abdullah, salah satu pembawa gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Beliau mengatakan ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal pula yang harus kita lupakan. Apa dua hal yang harus kita ingat? Dua hal yang harus kita ingat, yang pertama adalah kebaikan orang lain terhadap diri kita dan keburukan orang lain terhadap diri kita. Jadi dua hal yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain terhadap diri kita dan keburukan orang lain terhadap diri kita. Jadi ketika kita hanya mengingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, akan ada potensi-potensi kebaikan pula yang akan kita lakukan. Akan banyak potensi-potensi kebaikan yang akan kita lakukan. Ketika kita mengingat kesalahan kita terhadap orang lain, maka kita akan berusaha untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut terhadap orang yang bersangkutan. Ada dua hal yang harus kita lupakan. Apa itu hal yang harus kita lupakan? Kebaikan kita terhadap orang lain dan keburukan orang lain terhadap diri kita. Jadi ketika kita melupakan kebaikan-kebaikan kita yang telah kita tanam kepada orang lain, maka kita tidak akan kecewa ketika orang lain tidak membalas kebaikan-kebaikan yang kita tanam terhadap diri mereka. Kita tidak akan kecewa. Dan yang kedua, kita harus melupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kita harus melupakan, belajar memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap diri kita. Seperti surat Al-Quran, surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan tadi, 184, gitu kan? Sesungguhnya Allah menyuruh kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dimanapun kita berada. Pasti Allah akan mengawasi apa-apa saja yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.